Oke, kemudian kita masuk ke salah satu unsur terpenting dalam budidaya jamur merang, yaitu pembuatan rumah jamur atau yang lebih kita kenal kalau daerah kita itu kumbung. Ada nggak sih hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rumah jamur merang, mulai dari mungkin lokasinya atau tata letak yang harus diperhatikan lah, itu seperti apa untuk rumah jamur yang digunakan dalam budidaya jamur merang? Oke. Jadi memang ya mungkin faktor penting yang harus diperhatikan ya adalah pembuatan kumbung itu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya jamur merang ya. Ya mungkin kalau kumbungnya nggak standar katakan ya, budidaya itu akan berlangsung, tetapi tidak bisa maksimal dengan produksinya. Nah, makanya dalam pembuatan kumbung teman-teman ya perlu benar-benar harus diperhatikan ya tata letaknya dan lain sebagainya saya sebutkan Mas Romis tadi. Ya jadi kumbung ya, atau orang ya di orang sini ya, orang Jawa atau orang kemudian orang sini atau orang Gresik sini ya menyebutnya adalah kumbung ya. Tetapi ada lain daerah juga menyebutkan itu adalah rumah jamur. Di lain tempat lagi seperti Jember misalnya ya, mereka tuh nyebutnya itu gudang ya. Jadi jangan kaget kalau nanti teman-teman belajar ke Jember itu nyebutnya mereka itu gudang ya, nggak masalah. Kemudian mungkin tata letak ya mungkin perlu kita jelaskan juga ya. Jadi untuk tata letaknya teman-teman harus memang harus benar-benar strategis ya, diantaranya strategis atau kita sebut lokasinya harus strategis, keluar masuknya mungkin transportasi, proses mobilisasinya itu bisa mudah gitu loh, dekat dengan jalan dan lain sebagainya, itu harus benar diperhatikan. Dan letaknya ini paling penting, itu harus jauh dari tempat pembakaran. Karena banyak faktor kegagalan itu disebabkan dekat dengan pembakaran dapur mungkin dan lain sebagainya, karena jamur itu sensitif banget dengan asap dan juga bau. Makanya tidak boleh merokok ketika panen jamur dan lain sebagainya gitu loh. Nah, seperti itu. Dan lokasinya harus dekat dengan air. Paling penting itu harus dekat dengan air, karena proses budidaya jamur merang itu harus benar-benar ada air, sumber air. Teman-teman misalnya bikin kumbungnya itu di dekat parit juga bisa, di dekat kali juga bisa mungkin, atau punya sumber sendiri, sehingga nanti dalam proses jamur merang itu budidaya jamur merang itu nggak habis-habisin biaya untuk airnya seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan tadi yaitu harus kalau bisa sih harus dekat dengan sumber air. Iya, betul. Karena setiap proses tahap budidaya jamur merang itu hampir kita menggunakan air gitu ya untuk prosesnya. Air banget. Dan tadi yang perlu diperhatikan juga harus jauh dari tempat pembakaran atau hal-hal yang mengeluarkan asap gitu ya, yang nantinya mengganggu pertumbuhan jamur merang. Iya, gitu. betul. Kemudian untuk pembuatan rumah jamur itu bahan apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam pembuatan rumah jamur? Ya, tentunya ya yang kita perlukan itu adalah untuk membuat kerangka terlebih dahulu ya mungkin ya. Ya, teman-teman bisa pakai bambu sebagai mungkin tiangnya dan raknya dan sebagainya. Itu bisa teman-teman bisa pakai bambu ya. Atau mungkin bisa pakai kayu juga bisa. Ya. Itu bisa. Atau yang paling keren lagi itu pakai baja ringan ya. Itu akan lebih bagus lagi. Itu akan, kalau pakai baja ringan masanya akan lebih panjang ya. Jadi itu, dan paku dan tali mungkin ya. Kalau pakai bambu teman-teman saya sarankan pakai paku dan tali. Nah, itu sudah sedikit kita jelaskan di cara bikin kumbung jamur merang di video kita yang dulu itu ya. Teman-teman bisa cari di situ. Dari sini saya singkat saja menjelaskan bahwa ketika pakai bambu teman-teman harus digandeng. Kalau pakai bambu terus kemudian dipaku, kemudian harus pakai tali, bisa pakai tampar atau tali yang kuning itu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kumbungnya selesai gitu ya, rangkainya selesai, baru pemasangan plastik. Nah, plastiknya itu harus PE, harus tahan panas, lupa saya kepanjangan PE itu. Jadi harus tahan panas. Karena apa? Ketika kita sterilisasi suhunya sampai 60 sampai 70 derajat Celcius.
kalau plastiknya itu nggak tahan panas, nanti akan molor atau apa ya? Menggelembung, jadi sobek dan lain sebagainya gitu loh. Yang kita takutkan. Nah, itu untuk lapisan kumbung yang pertama ya, dinding kumbung yang pertama. Kemudian teman-teman yang lapisan keduanya, dinding keduanya itu bisa pakai plastik juga pakai terpal juga bisa, mungkin pakai karung juga bisa, mungkin juga itu pakai dinding apa namanya? Batu bata yang dipasang itu loh. Mungkin dipakai itu juga bisa untuk lapisan dindingnya, tapi jangan terlalu rapat karena budidaya jamur merang itu jamur itu tumbuhnya itu membutuhkan sekitar 10% itu cahaya. Nah, kemudian atapnya ya mungkin ya, kalau atapnya teman-teman itu bisa pakai asbes juga bisa, pakai atap rumbia juga bisa, kemudian pakai apa lagi ya, pakai aluminium foil juga bisa, banyak sekali sih kalau udah. Bahan tadi ada yang menggunakan bambu, kemudian ada yang menggunakan stainless atau baja ringan, atau kayu. Itu sama nggak sih, atau nanti ada pengaruh kalau menggunakan ini akan lebih baik atau menggunakan kayu lebih baik gitu, atau nggak pengaruh gitu dalam pertumbuhan jamur merang gitu? Jadi memang ya sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih ya, cuman masanya itu loh, masa awetnya itu. Kalau bambu mungkin paling lama itu 10 tahun, udah harus paling lama itu ya, itu harus ganti gitu loh. Paling lama itu 7 tahun, 7 tahun, 8 tahun mungkin itu memang udah, kalau pakai bambu harus ganti. Kalau mungkin pakai kayu itu mungkin agak lebih lama lagi daripada pakai bambu. Nah, kemudian kalau pakai baja ringan atau stainless dan lain sebagainya, mungkin stainless terlalu mahal ya. Jadi kita pakai baja ringan. Kalau baja ringan itu bisa nyampe 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun itu masih bisa bertahan. Jadi saran saya kalau pakai itu bisa pakai baja ringan, tapi kita memang belum punya. Ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai yang apa, karena memang untuk bahan tadi itu tidak mempengaruhi dalam pertumbuhan jamur merang gitu. Hanya bersangkutan dengan masa penggunaan jamur, jadi bisa awet gitu untuk bisa beberapa produksi lah gitu. Kemudian untuk tadi yang perlu diperhatikan dalam rumah jamur yaitu plastik tadi gitu. Jadi ada 2 lapisan. Yang pertama, yang terpenting adalah lapisan pertama yaitu plastik. Karena itu nanti mempengaruhi dalam proses sterilisasi atau penguapan. Yang lapisan kedua teman-teman bisa bebas pakai yang udah dijelasin tadi Mas Jaka gitu loh. Iya, betul. Kemudian untuk ukuran rumah jamur sendiri, ukuran maksimal tinggi atau lebar itu yang bagus itu seperti apa sih untuk budidaya jamur merang? Ya memang setiap daerah itu memang berbeda-beda teman-teman ya. Setiap daerah itu punya standar masing-masing, cuman ya tetap hampir mirip sih ya. Nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Jadi standarnya dalam bisnis jamur merang ya, standar kumbungnya untuk mulai bisnis budidaya jamur merang itu, kalau kita lihat di teman-teman di Jawa Barat dan di daerah kita sendiri ini, itu 6 meter kali 4 meter ya. Jadi panjangnya itu 6 meter, kemudian lebarnya itu 4 meter. Itu untuk panjang standarnya yang bagus sih kalau menurut kita. Cuman bisa juga pakai 5 meter kali 4 meter, itu juga bisa. Teman-teman di Jember itu rata-rata mereka pakai standar segitu ya. Itu jangan terlalu panjang. Yang kita takutkan kalau terlalu panjang nanti itu misalnya 12 meter. Dulu ada teman kita yang bikin kumbung jamur merangnya itu 12 meter panjangnya, jadi 2 kali lipat ya. Panjangnya 12 meter, kemudian lebarnya 4 meter. Ternyata itu nggak maksimal. Dari segi suhu itu nggak bisa kita pertahankan. Karena apa? Yang tengah itu dingin dan yang bagian pinggir itu panas. Sehingga nanti jamurnya yang tengah itu kurang bagus. Karena jamur merang itu sendiri membutuhkan suhu yang lumayan panas untuk tumbuh dengan bagus seperti itu. Jadi teman-teman harus perlu diperhatikan itu ukuran kumbungnya gitu. Jadi untuk standarnya 6 kali 4 meter gitu ya. Karena nanti mempengaruhi dalam pengendalian suhu di dalam kumbung gitu. Kemudian kita tahu pun dalam rumah kumbung ada yang namanya rak gitu ya, atau menggunakan rak gitu. Untuk jarak masing-masing rak itu yang untuk budidaya jamur merang itu yang bagusnya itu berapa sih gitu, antara rak 1 dengan rak 2? Oh iya betul. Betul banget itu, sama ukuran rak itu ya harusnya.
ya teman-teman, kalau memang teman-teman mau budidaya jamur merang, kalau harusnya kita perhatikan juga kita mau pakai media apa. Itu cukup berbeda cara bikin kumbungnya. Kalau memang teman-teman itu pakai medianya itu katakan jerami, itu pakai ukuran 90 cm atau pakai 60 cm itu nggak masalah. Lebarnya itu ya, itu nggak masalah ya. Karena kalau pakai jerami itu harus ditumpuk, harus agak ketebalannya itu diatur gitu ya. Jadi kalau kita jarak antaranya kita jelaskan, jarak rak dari bawah sampai ke rak 1, dari lantai ke rak 1 itu sekitar 60 cm ya, atau pakai 70 itu nggak masalah, jangan terlalu pendek. Kalau kita pakainya katakan 30 cm dari lantai, yang kita takutnya itu penyakit yang ada dalam tanah atau jamur liar yang ada dalam tanah itu gampang sekali nempel atau menyentuh media kita gitu loh, sehingga nanti jamur merang kita itu kontaminasi. Seperti jamur brokoli itu biasanya awal itu dari tanah, sehingga kita bikin standarnya itu sekitar 60 cm-an, 65 ya 70 kayak gitu masih bagus. Kemudian dari rak 1 ke rak 2-nya itu kita tuh sekitar 65 sampai 70 cm kalau pakai jerami ya. Begitu seterusnya ke rak ketiga juga 65 sampai 75 cm kurang lebih segitu. Bisa pakai 65, bisa pakai 70, itu nggak masalah. Begitu seterusnya sampai rak kelima ya. Jadi nggak ada, maksudnya nggak beda gitu ya, rak 1 harus ukuran segini. Iya, enggak. Akhirnya berarti semakin tinggi pun ukurannya tetap sama ya, gitu. Cuma ya? yang dari lantainya aja yang berbeda mungkin. Jadi itu yang, jadi nggak ada perbedaan untuk rak 1 sampai rak 5 gitu, atau rak yang paling atas gitu. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk lantai dalam rumah jamur itu apa sih yang harus digunakan gitu, yang paling baik itu untuk lantai jamur merang? Atau gitu ya? Semen atau di paving atau di apa gitu? Kalau bagusnya itu ya pakai lantai rumah itu yang mengkilap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Memang kalau lantainya itu akan lebih bagus ketika kita semen, atau mungkin kita aspal sih nggak masalah gitu loh. Atau mungkin pakai paving juga nggak masalah gitu loh. Karena apa? Kalau lantainya kita semen atau ya kita semen kayak gitu, nanti kita proses pembersihannya mungkin ketika kita ganti media itu kan pasti membuang media ya. Nah, ketika membuang media, kita membersihkan di lantainya itu lebih mudah. Dan ketika nanti mungkin perawatan pembasahan lantainya juga lebih mudah. Saya sarankan kalau teman-teman bikin kumbung jamur merang, saya sarankan disemen aja lantainya ya, biar nanti nggak terlalu kotor gitu loh. Jadi penyakit itu nggak gampang menular di situ. Karena kadang-kadang ketika kita nyentuh tanah terus kemudian kita naik panen ke rak 2 ke rak 3, otomatis kaki kita kan menyentuh tanah. Nah, dan sedangkan penyakit itu kan adanya di tanah. Penyakit jamur merang itu biasanya kayak brokoli dan lain sebagainya itu. Sehingga nanti kaki kita menyentuh media kita, akhirnya tumbuh jamur liar. Nah, pertumbuhan jamur liar itu lebih cepat daripada jamur merang. Ya, seperti itu mungkin. Dan berarti kebersihan kumbung pun itu nantinya bahkan mempengaruhi dalam pertumbuhan jamur merang gitu ya. Jadi harus kalau bisa steril, semuanya harus dibersihkan menggunakan air sebelum nanti masuk ke proses budidayanya gitu ya. Betul, Bang. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rumah jamur atau kumbung. Jadi mulai tata letak, kemudian lokasinya harus gimana, dan tadi yang udah disebutkan itu yang harus diperhatikan.